Stop! Jangan abaikan ini. Kalau tidak mau kaki Anda rapuh dan lumpuh di hari tua. Banyak lansia di luar sana tidak menyadari satu kesalahan fatal yang mereka lakukan setiap pagi, yang perlahan tapi pasti merenggut kemampuan mereka untuk berjalan, berdiri, bahkan sekadar beraktivitas normal. Mereka pikir ini bagian dari penuaan, padahal ini adalah bahaya tersembunyi yang bisa dicegah. Saya telah melihatnya berulang kali di praktik selama lebih dari 15 tahun. Pasien yang tadinya lincah, tiba-tiba harus memakai tongkat. Bahkan terpaksa berdiam diri di kursi roda, hanya karena kebiasaan sepele yang mereka anggap tidak penting. Jangan sampai Anda menjadi korban selanjutnya. Ada satu jenis makanan, dan satu kebiasaan kecil, yang jadi kunci mencegah semua mimpi buruk ini. Percayalah, ini akan mengubah hidup Anda. Sebelum terlambat, pastikan Anda menyimak video ini sampai habis. Dan jangan lupa untuk like video ini, serta subscribe ke channel Tips Lansia, agar Anda dan orang-orang terkasih tidak ketinggalan informasi penting lainnya. Apa kabar Bapak dan Ibu sekalian? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk mampir ke video ini. Bagi Anda yang baru pertama kali berkunjung, selamat datang di Tips Lansia, tempat kita belajar bersama untuk menjalani masa tua yang produktif, sehat, dan penuh semangat. Sebagai seorang dokter yang sudah berkecimpung selama lebih dari 15 tahun, saya telah bertemu dengan ribuan pasien lansia dengan beragam kondisi. Salah satu kisah yang selalu saya ingat adalah tentang Ibu Utami. Beliau berusia 69 tahun. Dulu, Ibu Utami adalah sosok yang sangat aktif. Setiap pagi, beliau selalu jalan santai di sekitar komplek. Bahkan sesekali ikut senam lansia. Namun, belakangan ini, beliau mulai mengeluh kakinya terasa lemas, gampang capek, dan sering tersandung. Awalnya, beliau pikir ini hanya karena faktor usia, jadi beliau mengabaikannya. Beberapa bulan kemudian, kondisinya semakin parah. Ibu Utami menjadi takut untuk berjalan jauh. Bahkan naik turun tangga di rumahnya sendiri menjadi tantangan besar. Beliau jadi mudah jatuh dan beberapa kali sempat terkilir. Khawatir dengan kondisinya, putranya membawa beliau ke tempat praktik. Setelah pemeriksaan menyeluruh, saya menemukan bahwa Ibu Utami mengalami gejala awal sarkopenia, yaitu penyusutan massa otot. Penyebabnya cukup mengejutkan bagi beliau, kebiasaan melewatkan sarapan paginya. Beliau hanya minum teh manis saja setiap pagi. Saya kemudian menjelaskan pentingnya nutrisi di pagi hari, dan memberikan panduan sarapan yang tepat. Awalnya Ibu Utami skeptis. Masa iya dok, cuma gara-gara sarapan doang bisa begini? Tapi beliau tetap mencoba mengikuti saran saya. 2 bulan kemudian, Ibu Utami datang lagi ke praktik saya dengan senyum lebar. Beliau bilang kakinya tidak selemas dulu, bahkan sudah mulai berani jalan pagi lagi. Dokter, saya tidak menyangka hal sepele seperti sarapan yang benar bisa membawa perubahan sebesar ini, kata beliau dengan wajah sumringah. Kisah Ibu Utami ini menjadi bukti nyata betapa hal sepele seperti pilihan sarapan Anda bisa memberikan dampak luar biasa bagi kesehatan di masa tua. Dan saya akan bagikan kunci penting ini di video kali ini Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin banyak dari kita, terutama para lansia, yang belum benar-benar paham tentang masalah ini. Penyusutan otot kaki. Ini bukan sekadar lemas biasa, tapi sebuah kondisi medis yang serius bernama sarkopenia. Secara sederhana, sarkopenia adalah hilangnya massa otot kekuatan otot dan fungsi fisik secara progresif seiring bertambahnya usia. Ini adalah masalah global yang sangat umum dan seringkali tidak disadari sampai gejalanya sudah cukup parah. Secara ilmiah, tubuh kita terus-menerus melakukan proses pembentukan dan pemecahan protein otot. Nah, pada lansia, proses pemecahan otot ini cenderung lebih cepat daripada pembentukannya. Apalagi jika asupan nutrisi protein tidak mencukupi. Otot di kaki adalah yang paling rentan karena menopang seluruh berat tubuh kita dan sangat vital untuk mobilitas sehari-hari. Jika otot kaki menyusut, itu berarti risiko Anda untuk jatuh, mengalami cedera serius, dan bahkan menjadi tergantung pada orang lain akan meningkat drastis. Bahkan, penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 30% lansia di Indonesia berusia di atas 60 tahun sudah mengalami kesulitan berjalan 200 meter atau menaiki tangga. Angka ini sangat mengkhawatirkan, tapi jangan khawatir. Ada satu kunci penting yang sering diremehkan, yaitu jenis makanan yang Anda konsumsi di pagi hari. Atau lebih tepatnya, kualitas sarapan Anda.
Ini adalah fondasi penting untuk menjaga otot kaki tetap kuat hingga usia senja. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam tentang makanan ajaib ini, saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini? Silakan tulis di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke channel Tips Lansia, agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami yang akan membantu Anda menjaga kualitas hidup di masa tua. Sekarang, mari kita bahas tuntas. Pip dan Ibu, mari kita pahami lebih dalam, mengapa sarapan itu bukan sekadar kebiasaan, melainkan sebuah kewajiban nutrisi bagi lansia. Banyak lansia mengalami kelemahan pada kaki, merasa mudah lelah saat berjalan, dan seringkali merasakan ketidakstabilan. Deep Haji Hari. Kondisi ini, seperti yang saya sebutkan tadi, adalah manifestasi dari sarkopenia, sebuah kondisi di mana massa otot kita, terutama otot kaki, mengalami penyusutan secara bertahap. Ini adalah proses alami penuaan, tetapi bisa dipercepat atau diperlambat, tergantung pada gaya hidup dan nutrisi kita. Yang seringkali luput dari perhatian adalah penyebab utamanya, melewatkan sarapan atau mengonsumsi sarapan yang tidak bernutrisi. Bayangkan, setelah tidur malam selama 7-8 jam, tubuh kita berada dalam kondisi puasa. Selama puasa ini, cadangan energi dari makanan terakhir sudah habis. Jika kita tidak segera mengisi ulang dengan nutrisi yang tepat dalam 1-2 jam setelah bangun tidur, tubuh kita akan mencari sumber energi lain. Dan tahukah Anda, apa yang menjadi target utama tubuh kita saat kekurangan energi ini? Ya, protein otot kita sendiri, terutama otot-otot besar di kaki, yang merupakan penopang utama tubuh kita, akan mulai dipecah untuk diubah menjadi energi. Ini seperti tubuh Anda memakan ototnya sendiri demi bertahan hidup. Proses ini, jika terjadi terus-menerus setiap pagi, akan mengakibatkan penyusutan massa otot secara kumulatif. Sedikit demi sedikit, otot kaki Anda akan kehilangan kekuatan dan fungsinya. Dampak dari sarkopenia ini bukan main-main. Bapak dan Ibu, kehilangan massa otot pada kaki akan meningkatkan risiko jatuh secara signifikan, yang bisa berujung pada cedera serius seperti patah tulang panggul atau tulang belakang. Saya sering melihat di praktik, bagaimana satu kali jatuh saja bisa mengubah total kualitas hidup seorang lansia. Dari mandiri, menjadi bergantung pada orang lain. Selain itu, sarkopenia juga dapat menyebabkan kesulitan dalam aktivitas sehari-hari. Yang sederhana, seperti bangun dari kursi, menaiki tangga, bahkan hanya sekadar berjalan di dalam rumah. Ini adalah harga yang sangat mahal untuk kebiasaan sarapan yang salah. Kabar baiknya, Bapak dan Ibu, kita bisa mencegah bahkan membalikkan sebagian dampak sarkopenia ini hanya dengan memulai hari dengan sarapan yang tepat, sarapan yang kaya protein, dan nutrisi esensial lainnya dalam waktu 1 jam setelah bangun tidur adalah kunci untuk memberi makan otot-otot Anda dan mencegahnya dipecah oleh tubuh. Ini adalah investasi kecil di pagi hari untuk kualitas hidup yang jauh lebih baik di masa tua. Mari kita bedah satu persatu pilihan sarapan sederhana dan terjangkau yang sangat saya rekomendasikan. Pertama, telur rebus dan kangkung rebus, kombinasi. Ini adalah juara. Bapak dan Ibu, telur adalah salah satu sumber protein hewani terbaik dan paling lengkap yang mudah didapatkan. 1 butir telur mengandung sekitar 6 gram protein berkualitas tinggi, lengkap dengan semua asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh untuk membangun dan memperbaiki otot. Selain itu, telur juga kaya akan vitamin B12 yang penting untuk fungsi saraf dan pembentukan sel darah merah, serta kolin yang berperan dalam kesehatan otak dan metabolisme lemak. Untuk lansia, saya sarankan mengonsumsi 1-2 butir telur rebus setiap pagi. Telur rebus lebih baik karena minim penggunaan minyak. Sedangkan kangkung rebus, meskipun sering diremehkan, adalah sumber magnesium yang sangat baik. Magnesium adalah mineral penting yang berperan dalam kontraksi dan relaksasi otot, mensaga krem, serta membantu meningkatkan aliran darah ke otot. Cukup 1 genggam kangkung rebus yang ditambahkan sedikit garam laut bisa memberikan manfaat luar biasa. Kombinasi protein dari telur dan mineral dari kangkung ini akan bekerja sinergis menjaga otot Anda tetap kuat dan berfungsi optimal. Kedua, bubur kacang hijau dengan biji wijen sangrai. Ini adalah pilihan sarapan yang hangat dan menenangkan, sekaligus sangat bergizi. Kacang hijau adalah sumber protein nabati yang sangat baik dan mudah dicerna, sekitar 7-8 gram protein per 100 gram. Selain protein,
Kacang hijau juga kaya akan vitamin B kompleks, folat, dan zat besi, yang semuanya penting untuk produksi energi dan kesehatan sel darah merah. Untuk porsi yang pas, Anda bisa mengonsumsi semangkuk kecil bubur kacang hijau, sekitar 150-200 gram, yang dimasak tanpa santan berlebih, dan dengan sedikit gula saja. Nah, rahasianya ada pada biji wijen sangrai. Hanya 1 sendok teh biji wijen sangrai yang ditaburkan di atas bubur kacang hijau, Anda akan menambahkan kalsium, magnesium, dan antioksidan yang luar biasa. Kalsium tentu saja penting untuk kepadatan tulang dan fungsi otot. Sementara magnesium, seperti yang kita tahu, juga berperan vital dalam kerja otot. Antioksidan dalam wijen membantu melawan peradangan yang bisa merusak sel-sel otot. Ini adalah cara lezat untuk memperkuat tulang dan otot Anda secara bersamaan. Ketiga, pisang kepok. Mungkin Anda berpikir, dokter, pisang kan karbohidrat. Betul sekali, Bapak dan Ibu. Pisang kepok adalah sumber karbohidrat kompleks yang baik untuk energi dan sangat kaya akan kalium. Kalium adalah elektrolit krusial yang berperan dalam kontraksi otot, fungsi saraf, dan menjaga keseimbangan cairan tubuh, sehingga dapat membantu mencegah kram otot. Selain itu, pisang juga mengandung vitamin B6 yang penting untuk metabolisme energi. Namun, ingat, pisang kepok ini bukanlah menu sarapan utama yang berdiri sendiri. Karena kandungan proteinnya relatif rendah, saya sarankan Anda mengonsumsi 1-2 buah pisang kepok sekitar 30-60 menit setelah sarapan utama Anda yang sudah mengandung protein. Anggap ini sebagai snack atau tambahan energi di pagi hari. Mengonsumsinya setelah sarapan utama memastikan tubuh Anda sudah mendapatkan asupan protein esensial. Dan pisang ini akan melengkapi kebutuhan energi dan elektrolit Anda untuk aktivitas pagi. Ini adalah cara cerdas untuk menjaga otot Anda tetap bertenaga sepanjang hari. Keempat, tempe kukus. Nah, ini dia superstar protein nabati asli Indonesia. Tempe adalah makanan fermentasi kedelai yang luar biasa. Kandungan proteinnya sangat tinggi, sekitar 19 gram per 100 gram. Dan yang paling penting, protein pada tempe sangat mudah dicerna oleh tubuh. Bahkan lebih mudah daripada protein kedelai murni karena proses fermentasinya. Selain protein, tempe juga kaya akan zat besi yang penting untuk transportasi oksigen ke otot, seng untuk imunitas, dan yang tak kalah penting, probiotik alami yang baik untuk kesehatan pencernaan. Pencernaan yang sehat berarti penyerapan nutrisi yang lebih baik. Untuk sarapan, saya menyarankan 1-2 potong tempe kukus berukuran sedang. Mengukus tempe adalah cara terbaik untuk mempertahankan nutrisinya dan menghindari penambahan minyak yang tidak perlu. Anda bisa menambahkan sedikit garam atau lada hitam untuk rasa. Tempe kukus ini bisa menjadi lauk utama Anda di pagi hari, disandingkan dengan nasi merah atau sayuran rebus. Ini adalah pilihan yang sangat ekonomis, namun memberikan nutrisi berlimpah untuk menjaga massa dan kekuatan otot Anda. Kelima, ikan sarden segar atau kalengan tanpa saus dengan nasi jagung. Jika Anda menyukai hidangan laut, maka ikan sarden adalah pilihan yang sangat cerdas. Ikan sarden, baik yang segar maupun kalengan pilih, yang tanpa saus tambahan, agar tidak tinggi gula dan garam, adalah sumber protein hewani yang sangat baik dan mudah diserap oleh tubuh. Yang membuat sarden istimewa adalah kandungan asam lemak omega 3-nya yang tinggi. Omega 3 ini adalah agen antiinflamasi alami yang sangat kuat, membantu mengurangi peradangan pada otot dan mencegah penyusutan otot yang berkaitan dengan usia. Selain itu, sarden juga kaya akan kalsium dan vitamin D, dua nutrisi penting untuk kesehatan tulang dan penyerapan kalsium. Untuk porsinya, 1 porsi ikan sarden sekitar 80-100 gram sudah cukup untuk sarapan, disandingkan dengan nasi jagung, yang merupakan alternatif karbohidrat rendah gula dan tinggi serat dibandingkan nasi putih. Nasi jagung juga mengandung vitamin B1 yang penting untuk kesehatan saraf dan metabolisme energi. Kombinasi ini tidak hanya lezat, tapi juga memberikan kombinasi protein, lemak sehat dan karbohidrat kompleks yang seimbang untuk memulai hari Anda dengan energi dan kekuatan otot yang optimal. Keenam, ubi jalar kukus dengan sedikit garam beriodium. Ini adalah pilihan sarapan yang sederhana, alami dan sangat menyehatkan, terutama bagi Anda yang mungkin punya masalah dengan gula darah. Ubi jalar adalah sumber karbohidrat kompleks yang luar biasa. Artinya, energi yang dilepaskan akan bertahap dan tahan lama,
tidak menyebabkan lonjakan gula darah yang tajam. Selain itu, ubi jalar juga kaya akan kalium, sama seperti pisang, yang membantu fungsi otot dan mencegah kram. Ia juga mengandung vitamin C dan antioksidan yang baik untuk sistem imun dan mengurangi stres oksidatif pada sel-sel otot. Untuk porsi yang aman bagi lansia, Anda bisa mengonsumsi 1-2 buah ubi jalar kukus berukuran sedang. Rahasianya terletak pada penambahan sedikit garam beriodium. Garam beriodium tidak hanya menambah sedikit rasa gurih, tetapi juga membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, yang krusial untuk fungsi otot dan saraf yang baik. Mengukus ubi jalar adalah cara terbaik untuk mengonsumsinya. Jauh lebih sehat daripada digoreng. Ini adalah sarapan yang mengenyangkan, bergizi, dan memberikan energi stabil untuk aktivitas Anda. Selain fokus pada sarapan yang tepat, ada beberapa kebiasaan pagi sederhana yang juga sangat mendukung kekuatan otot kaki Anda. Ini adalah langkah-langkah kecil yang bisa Anda integrasikan dalam rutinitas harian Anda untuk hasil yang maksimal. Pertama, duduk sejenak di tempat tidur setelah bangun. Ini adalah kebiasaan yang seringkali diabaikan, padahal sangat penting. Saat kita bangun tidur, terutama pada lansia, tekanan darah bisa sedikit menurun. Jika kita langsung berdiri dengan cepat, ada risiko pusing, atau bahkan jatuh. Jadi, membuka mata, duduklah sejenak di tepi tempat tidur selama 1-2 menit. Selama itu, gerakan pergelangan kaki Anda memutar ke kiri dan ke kanan, serta tekuk dan luruskan jari-jari kaki Anda. Ini akan membantu melancarkan peredaran darah, memberi sinyal pada otot-otot kaki untuk bangun, dan mempersiapkan tubuh Anda untuk berdiri perlahan tanpa risiko. Kebiasaan ini sangat membantu stabilitas dan mencegah cedera pagi hari. Kedua, minum segelas air hangat dengan sedikit garam beriodium. Dehidrasi ringan di pagi hari bisa membuat tubuh terasa lemas dan otot cenderung kaku. Minum 1 gelas air hangat sekitar 200-250 ml segera setelah bangun adalah cara terbaik untuk rehidrasi. Tambahkan seujung sendok teh garam beriodium ke dalam air hangat tersebut. Garam beriodium tidak hanya menyediakan yodium yang penting untuk tiroid, tetapi juga membantu mengganti elektrolit yang hilang semalaman dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Elektrolit seperti natrium sangat penting untuk fungsi otot dan mencegah kram. Air hangat juga membantu melancarkan pencernaan dan sirkulasi darah, mempersiapkan tubuh untuk menerima nutrisi sarapan. Ketiga, latih berdiri dengan satu kaki sambil berpegangan pada kursi untuk keseimbangan. Latihan sederhana ini, yang disebut latihan keseimbangan, sangat efektif untuk memperkuat otot-otot penopang di kaki dan meningkatkan koordinasi. Caranya, berdirilah di samping kursi atau meja yang kokoh untuk pegangan. Kemudian, angkat satu kaki Anda sedikit dari lantai dan tahan selama 10-15 detik. Usahakan punggung tetap lurus dan pandangan ke depan. Lakukan secara bergantian untuk kaki kiri dan kanan, masing-masing 3-5 kali pengulangan. Anda bisa melakukannya setelah minum air hangat atau sebelum sarapan. Ini adalah latihan fungsional yang langsung melatih otot-otot inti yang Anda gunakan untuk berjalan dan menjaga keseimbangan. Sangat penting untuk mencegah jatuh. Keempat, dapatkan sinar matahari pagi 5-10 menit sebelum jam 9 pagi untuk produksi vitamin D. Vitamin D adalah vitamin yang sangat krusial untuk kesehatan tulang dan otot, serta penyerapan kalsium. Kekurangan vitamin D sangat umum terjadi pada lansia. Salah satu cara terbaik dan termurah untuk mendapatkan vitamin D alami adalah dengan berjemur di bawah sinar matahari pagi. Paparkan kulit Anda, misalnya tangan, lengan, atau wajah ke sinar matahari langsung selama 5-10 menit. Idealnya, antara jam 7 pagi hingga 9 pagi, saat sinar matahari tidak terlalu terik dan risiko kerusakan kulit minim. Lakukan ini setiap hari, jika memungkinkan. Produksi vitamin D yang cukup akan membantu tubuh Anda memanfaatkan kalsium secara efektif, yang pada gilirannya akan memperkuat tulang dan mendukung fungsi otot. Kelima, makan dalam waktu 1 jam setelah bangun tidur. Ini adalah poin kunci yang menggabungkan semua pembahasan kita tentang sarapan. Jangan menunda-nunda sarapan. Setelah semalaman berpuasa, tubuh kita sangat membutuhkan asupan nutrisi, terutama protein, untuk mencegah pemecahan otot. Usahakan untuk mengonsumsi sarapan yang kaya protein dan nutrisi lainnya
dalam waktu 1 jam setelah Anda bangun dari tempat tidur. Ini adalah jendela emas untuk mengisi kembali cadangan energi dan nutrisi yang dibutuhkan otot. Dengan menerapkan kebiasaan ini secara konsisten, Anda akan memberikan sinyal positif kepada tubuh Anda untuk membangun dan mempertahankan massa otot, serta menjaga tingkat energi Anda tetap stabil sepanjang pagi. Bapak dan Ibu sekalian, setelah pembahasan panjang ini, semoga Anda semakin menyadari betapa krusialnya sarapan yang tepat bagi kesehatan otot kaki di usia senja. Sarkopenia, atau penyusutan otot, bukanlah takdir yang tak terhindarkan. Dengan kesadaran dan tindakan kecil setiap pagi, kita bisa menjaga diri tetap aktif dan mandiri lebih lama. Konsei Utimania terletak pada sarapan yang kaya protein dan nutrisi esensial lainnya yang dikonsumsi dalam waktu 1 jam setelah bangun. Mulai dari telur rebus, bubur kacang hijau, tempe kukus, hingga ikan sarden dan ubi jalar, semua adalah pilihan terjangkau yang bisa Anda jadikan andalan. Ini bukan hanya tentang mengisi perut, tapi tentang memberi makan otot-otot Anda agar tetap kuat dan berfungsi optimal. Ingatlah kisah Ibu Utami, bagaimana sebuah kebiasaan sepele yang berubah, membawa dampak luar biasa bagi kualitas hidupnya. Kita tidak ingin nasib yang sama menimpa kita, atau orang terkasih. Mari bersama-sama menghindari kebiasaan buruk melewatkan sarapan, atau sarapan yang tidak bernutrisi, demi masa tua yang lebih sehat dan berdaya. Jadi, bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah Anda siap untuk mulai mengubah kebiasaan sarapan Anda demi kaki yang lebih kuat? Mari kita ajak juga Moonman lansia kita yang lain untuk menonton video ini dan menerapkan tips-tips sederhana ini. Bagikan video ini seluas-luasnya, karena informasi ini bisa menjadi kunci bagi banyak lansia untuk menikmati hari tua yang penuh mobilitas dan kemandirian. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat!